Global Homeschooling. Bertemu lagi saat ini di channel Global. Kebetulan hari ini kita ada materi entrepreneur. Nah, entrepreneur sekalian kita ngevlog nih, ngevlog bareng, buat konten YouTube bareng, terus bikin podcast. Pokoknya yang santai-santai aja lah, karena global itu ya intinya sersan, serius tapi santai, asik aja. Nah, ini udah dateng nih salah satu murid global, namanya Darel. Nah, sekarang itu kita bisa tanya dia sekarang kelas berapa, terus cita-citanya apa, planning kedepannya gimana, karena kan Darel nih udah mau masuk tahap dewasa awal ya. Dewasa awal tuh udah punya fokus ke depan. Udah gitu juga denger juga nih Darel punya cita-cita nih jadi pengusaha kayak Mardigu. Nah, kalau mau lebih jelasnya bisa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang kita langsung ke Darel ya. Oke, ini ada di sebelah saya. Oke, Darel. Sekarang Darel lu kelas berapa, Darel? 11. Kelas 11. Nah, ini kan Darel nih kelas 11, berarti kan sebentar lagi mau masuk universitas ya? Atau mau lulus SMA. Terus sebenarnya apa sih Darel dalam jangka waktu pendek nih? Apa sih yang mau Darel kejar planning? Ya, bisa tinggal sendiri itu pertama. Nggak ngerepotin orang tua. Udah ada penghasilan. Wih, mantap tuh ya. Bayangin aja, umur tuh belasan udah pengen tinggal sendiri, nggak ngerepotin orang tua, punya penghasilan, mantep, ya kan? Karena sekarang nih anak-anak muda udah harus punya visi misi ke situ, ya kan? Ya, bahas lagi nih, kenapa sih Darel kok mau tinggal sendiri? Karena nggak bisa diatur. Gokil jawabannya gokil nih, keren jawabannya, nggak bisa diatur. Nah, tapi denger nih, kan kalau rata-rata orang yang nggak bisa diatur tuh ciri-ciri pemimpin ke depan, karena dia out of box, pemikirannya maju lebih ke depan, terus dia berpikir apa yang orang nggak pikirin. Nah, kenapa nih Darel nih kok nggak bisa diatur? Apa sih yang bikin Darel? Orang tuh kan kadang-kadang pengen ya lu kasih dong gue saran, kasih gue, tapi Darel malah gue nggak pengen diatur gitu. Karena kebanyakan orang yang sama gini, orang ngelihat aku beda dia ketawa. Aku ketawa ngeliat mereka semua sama. Itu alasannya. Oh, asli ngerti. Jadi intinya different ya. Iya. Perbedaan. Enggak. Jadi ini Darel hal apa nih yang mau Darel bikin? Pokoknya ini gue harus beda gitu. Hal apa sih yang dari dalam diri Darel nih? Kayaknya gue pokoknya harus beda nih gitu. Kenapa nih? Misalnya apa emang ada sesuatu yang dituju kah? Atau apakah emang ada pengalaman masa lalu yang bikin kayaknya nggak bisa? Karena kalau aku sih mikirnya rata-rata mereka yang sama itu kalau aku lihat dari orang-orang yang emang sukses itu mereka semua beda. Nggak ada mereka yang pikirannya sama kayak orang banyak. Karena kalau sama ya hasilnya sama, tapi kalau mereka beda pasti beda. Berarti hasilnya beda ya. Nah, orang-orang itu siapa aja Darel? Orang-orangnya Bob Sadino. Wih, kenapa tuh Bob Sadino? Ceritain tuh. Karena gini, yang aku suka dari bukunya itu masalah pendidikan kamu. Jadi ini aku juga suka.
Jadi awalnya emang aku juga dituntut untuk nilai bagus bla 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 bla. Nah sampai ada saat dimana aku baca buku Bob Sadino. Bisa dibilang habis baca buku itu tuh udah kebuka buku yang mana tuh? Buku yang mana? Belajar Goblok. Belajar Goblok, buku ini belajar goblok ya. Orang baca buku belajar pintar, ini belajar goblok. Terus gimana? Karena kalau menurut aku gobloknya Bob Sadino itu gini. Kalau aku perhatiin juga orang yang terlalu banyak mikir kalau mau buka usaha nggak akan jalan. Benar. Karena baru mau bikin dia mikir ini untungnya gini nanti deh. Tapi kalau orang goblok itu langsung gas. Dia nggak pernah mikir bodoh amat gimana ntar pasti bisa ya. Iya. Karena kalau menurut aku goblok itu nggak selalu jelek. Oh gitu. Iya. Gimana tuh? Banyak juga YouTuber yang sukses karena dia goblok. Ada Bobon Santoso, itu dia makan TV, makan yang aneh-aneh, itu dia sekarang dia sukses. Itu karena dia goblok, maksudnya karena dia nekat. Iya sih, kalau dibilang goblok, TV-nya dimakan. TV dimakan. Iya. Oke, nah berarti kan Darel ini udah jelas nih ada Bobon Santoso ya. Terus ada Bob Sadino, namanya kayaknya udah kayak 11-12 Bob ya kan? Kayaknya, nah berarti Darel tuh cita-citanya apa sih kalau kayak begini? Kedepannya tuh mimpinya tuh apa sih? Kalau misalnya udah belajar goblok, nggak mau diatur, apa sih ini? Cita-citanya nih? Bermanfaat. Pada intinya bermanfaat. Bermanfaat. Karena aku mikir aku udah ngerasain susah, bahasanya aku udah ngerasain banyak masalah, aku udah ngerasain susah. Aku pengen bantu orang supaya nggak ngerasain susah. Berarti bermanfaat buat lingkungan ya. Harus. Keren banget. Karena emang orang-orang yang sukses itu dia nggak pernah mikirin diri dia sendiri. Dia selalu berpikir adalah solusi buat lingkungannya. Mantap. Oke, itu kenapa tuh? Alasannya Darel nggak mau diatur. Nah, terus yang kedua tinggal sendiri ini, ya kan? Kenapa nih? Tadi kan pengen tinggal sendiri, terus abis kayak gitu, sulit diatur, pengen tinggal sendiri sama pengen dapat uang sendiri ya, penghasilan sendiri ya, itu kan intinya. Nah kalau yang kedua tuh pengen tinggal sendiri tuh, karena pengen mandiri gitu ya, mau ngatur hidup sendiri karena susah diatur, karena punya visi misi yang beda. Nah terus selanjutnya nih pengen punya penghasilan sendiri. Itu kayak gimana tuh? Anak umur belasan tahun ya, sekarang rata-rata aduh gue nungguin orang tua gue aja, orang tua gue kaya ya kan, orang tua gue punya motor, punya mobil, pacaran ya kan, ini udah mikirin aduh gua harus ngasilin uang sendiri nih. Coba gimana nih menurut Darel? Karena kalau aku balik lagi sih, mereka yang seumuran itu masih mikir yang dimana enak-enaknya aja. Tapi aku mikir gimana caranya, aku sekarang susah dulu, ntar ada di saat dimana mereka susah nyari kerja, aku buka lapangan kerja. Mantep nih, gini nih. Jadinya saya juga ngerasain dulu susah nyari kerja tuh susah. Lulus kuliah, nganggur. Nah tapi nih Darel punya motifnya beda. Gue nggak mau jadi cari lapangan kerja, gue maunya buka lapangan kerja. Keren top. Nah kalau Darel tuh mau usaha kira-kira bidang apa sih yang mau Darel jalanin? Kan sekarang lagi rame tuh kan internet, kuliner, terus fashion. Nah, kalau Darel tuh arahnya kemana sih? Sebenarnya planning terbesar itu mau dikembangin di bidang IT. Ada yang lagi dikembangin, cuman belum bisa dikasih tahu. Kenapa nih ngambil IT? IT kan karena kalau menurut aku dunia IT komputer itu luas, itu nggak habis-habis, itu berkembang terus. Itu hampir nggak ada batasnya kalau menurut aku. Dunia yang luas banget. Bahasanya kalau kuliner, misal makanan,
makanan paling rasanya pedas, asin, manis. Ah. Kalau internet itu luas, itu hampir nggak ada batas. Itu kalau menurut aku. Jadi itu alasannya kenapa ngambil IT. Nah, IT kan sekarang kompetitor banyak Bro. Yang udah jadi juga banyak ya kan. Apa namanya, dari ya salah satu bapak pendidikan ya Pak, salah satu pengusaha IT itu juga backgroundnya kan bisnisnya IT. Nah terus juga kayak Bukalapak itu kan juga dari Indonesia juga tuh. Nah kalau Darel kan ngeliat nih udah mulai banyak nih kompetitor. Terus berarti kan harus apa tuh Rel yang harus dilakuin kalau misalnya Darel? Buat sesuatu yang beda. Berarti kuncinya adalah Darel mau buat sesuatu yang beda. Nah menurut Darel tuh yang beda tuh gimana tuh? Ini kan udah sudah diatur, ya kan? Belajarnya goblok itu aja udah beda ya. Terus abis kayak begitu orang berpikirnya A, Darel berpikirnya B. Nah sekarang IT mau dibuat juga nih sesuatu yang beda. Apaan tuh Rel? Aku belum bisa kasih tahu, tapi aku udah jalan. Maksudnya aku udah jalan dari sekarang. Karena aku tahu kalau IT itu bukan yang bisa dalam pendek. Karena aku tahu itu butuh waktu untuk bisa bikin itu jadi hal yang besar. Kalau aku tahu gitu. Oke. Nah, berarti udah jelas tuh Darel kenapa dia mau jadi entrepreneur, terus milih milih bisnisnya juga arahnya apa, terus kenapa juga di IT, udah jawab nih sekarang. Terus juga sekarang juga apa yang dijalin, ternyata info dari Darel udah mulai berjalan. Jadi ya kita tunggu nih bibit-bibit pengganti pendiri Facebook ya. Ya kan? Kita doain nih, mudah-mudahan Darel bisa star di masa depan ya kan. Karena star itu kan orang lihatnya itu kan pas udah jadi gitu, wih gila dia star ya kan. Padahal segala sesuatunya dimulai dari sekarang. Mau kapan lagi lu bro? Coba bayangin aja lu umur kalau udah 20, udah 30, udah 40, bukannya lu telat. Tapi ini anak udah umur belasan, udah mikirnya udah lebih jauh daripada lu. Gitu ya. Karena kalau menurut aku balik lagi sih, umur itu pasti bertambah. Tapi belum tentu dewasa. Oke. Nah, bertambah tapi belum dewasa. Kenapa tuh? Karena dewasa itu sifat. Dewasa itu bukan usia. Karena banyak orang bilang, masih umur segini. Tapi menurut aku enggak. Menurut aku dewasa itu bisa di umur berapa aja. Tergantung dari mana, sejauh mana kita mikir. Oke, sejauh mana dia. Berarti intinya pola pikirnya dia bukan umur ya, mindset ya. Nah, nih sebelum kita selesai nih, ini kan Darel kan sekarang homeschooling ya di global, terus punya visi misi sendiri, terus punya habit sendiri, punya cita-cita sendiri. Nah, buat temen-temen di luar sana, kira-kira ada nggak sih kasih input atau kasih ide hal apa sih yang bisa jadi motivasi lah, kira-kira kita harus out of box maksudnya, jadinya bisa berpikir beda. Kira-kira apa sih yang menurut aku sih jangan pernah dengerin orang lain. Itu jangan. Kenapa tuh? Karena saya pernah dengerin orang lain. Dan hasilnya ya ngikutin orang itu. Jangan dengerin. Maksudnya misal ngefans sama Bob Sadino. Kita boleh suka sama Bob Sadino, tapi bukan berarti kita harus jadi Bob Sadino. Berarti maksudnya tuh kita harus punya agenda ya. Jangan sampai kita diagendakan masuk dalam agenda orang lain. Oke. Dan kalau menurut aku, kalau usaha jangan takut ambil resiko. Karena kalau takut ambil resiko, kita bakal kerja di orang yang berani ambil resiko.
resiko itu sebenarnya orang keselimpet. Well, intinya resiko itu dulu katanya rezeki. Iya. Orang salah ngomong Iya, itu resiko. Itu harus setuju. Karena aku yakin di balik resiko itu pasti ada Pasti ada rezeki. rezeki. Itu pasti. Itu pasti. Oke, kita udah nanya-nanya banyak nih sama Darel. Ya intinya nih sekarang kita buatnya itu dadakan. Ya lagi iseng-iseng di kelas, terus kita bikin vlog. Mudah-mudahan juga bisa jadi masukan buat kita semua, bernilai positif. Tujuan kita ngomong gini nggak ada menyudutkan hal-hal yang lain, tapi intinya ya ingin memberikan sesuatu yang beda dan ingin membuat kita lebih baik lagi. Jadi kalau ada yang kata-kata kita yang salah, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi tapi kalau ada yang positif, tolong jadikan itu sebagai pacuan buat diri kita semua dan sebagai sebagai contoh lah, karena setiap orang pasti ada positif dan negatif siapapun itu. Oke, saya Angga dari Global Homeschooling. Jangan lupa like and subscribe ya. Terus jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng, karena kita aktif terus di YouTube, dan supaya kita tambah semangat lagi nih, supaya bikin konten-konten yang lebih bermutu dan lebih orisinil dan lebih bermanfaat buat pendidikan di Indonesia dan buat semua remaja, anak-anak di Indonesia. Oke, see you next time.